Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NIM 22104173638, kelas M2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda faktanya. Bahkan di tingkat perusahaan, orang mungkin memilih istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya, ini adalah proses manajemen di dalam produk dan layanan berpindah dari konsep ke pelanggan. Ini mencangkup identifikasi produk, menentukan permintaan, memutuskan harga, dan memiliki saluran distribusi. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Manajemen ini juga bertergantung pada rencana organisasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, terutama target pasar. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 5 filosofi pemasaran. 1. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan akan menyukai produk yang umumnya mudah didapatkan dan tidak terlalu mahal. Untuk mencapai efisien tinggi dalam produksi, biaya rendah, serta distribusi dalam skala adalah faktor umum para manajer dan filosofi manajemen ini. 2. Konsep produk. Konsep produk merekomendasikan bahwa pembeli akan menyukai barang-barang yang memiliki kualitas, kinerja, dan atribut yang lebih baik daripada produk biasanya. 3. Konsep penjual. Konsep penjual pada dasarnya mencerminkan kemungkinan bahwa pelanggan tidak akan membeli produk perusahaan kecil dengan promosi serta upaya penjualan aktif yang dilakukan oleh perusahaan. 4. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran telah berkembang dari waktu ke waktu, menenangkan pada perusahaan untuk mengeksploitasi permintaan konsumen dan menghasilkan produk atau jasa untuk memenuhi keinginan tersebut dan menghasilkan produk layanan yang lebih baik daripada pesaingnya. 5. Konsep pemasaran sosial. Pemasaran sosial memiliki pengamatan bahwa sebuah perusahaan harus menetapkan pilihan promosi yang bagus setelah mempertimbangkan kebutuhan pelanggan, persyaratan organisasi, kemudian menetapkannya di atas segalanya sebagai kepentingan jangka panjang masyarakat umum. 4. Apa keunggulan dari konsep produk? 1. Inovasi. Lebih banyak menggunakan konsep produk karena perusahaan menjamin untuk membuat produk yang lebih baik, yang mengarah pada inovasi dan penemuan yang baik untuk semua orang. 2. Kualitas adalah faktor utama dari konsep ini yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat yang bersamaan. 3. Meningkatkan keseluruhan dari penawaran di pasar karena pesaing juga mencoba untuk mencapai level yang sama dengan inovator yang mencoba memberikan produk terbaik. Soal nomor 5, apa kekurangan atau kelemahan dari konsep produk? Kelemahannya ada 2, yaitu yang pertama, menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua perusahaan memberi produk terbaik kepada pelanggan. 2. Pelanggan membutuhkan dukungan layanan bersama dengan suatu produk, jadi hanya berfokus pada fitur produk dapat menyebabkan tidak memberikan
pengalaman pelanggaran yang holistik. Pertanyaan nomor 6. Apa keunggulan dari konsep penjualan? Konsep penjualan terdiri dari 3 bagian, yaitu peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan jenis psikologi pemasaran membantu perusahaan meningkatkan volume penjualan mereka. Pasar kompetitif di mana-mana, dan jika perusahaan tidak dapat mengejar pelanggan untuk produk dan layanan mereka, maka akan sulit bagi bisnis untuk bertahan hidup. 2 faktor pada penjual dan pemasaran. Karena perusahaan mencoba menargetkan sebagian besar pelangganan di pasar, dapat dimengerti bahwa produk akan terlihat oleh orang-orang yang ditargetkan ini. Jadi ada 2 keuntungan, yaitu menjual dan memasarkan produk dalam waktu yang bersamaan. 3. Tidak ada masalah saham yang tidak terjual. Ide dasar dibalik pengguna konsep penjualan adalah menjual setiap produk yang diproduksi perusahaan tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen. Akibatnya, perusahaan tidak akan mendapatkan masalah saham yang tidak laku, sehingga perusahaan dapat menggunakan modal kerjanya untuk kegiatan produk lainnya. Soal nomor 7, apa kekurangan atau kelemahan dari konsep penjual? Kekurangan dari konsep penjual terdiri dari 2. 1. Mengabaikan kebutuhan pelanggan. Mengabaikan kebutuhan pelanggan, salah satunya kelemahan dari konsep ini adalah menghindari kebutuhan dan keinginan dan fokus tetap pada penjual produk dan jasa. Perusahaan menjual apapun yang mereka hasilkan daripada menyediakan apa yang diinginkan pelanggan. 2. Mengabaikan umpan balik dan ulasan pelanggan. Menurut konsep ini, perusahaan tidak memperhatikan tanggapan dan review dari pelanggan, yang mana tidak benar, karena dengan bantuan umpan balik pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan produknya. Karena tidak ada hal seperti itu, perusahaan tidak akan pernah mengetahui komentar-komentar negatif yang dapat terdampak buruk bagi reputasi perusahaan. Soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan perusahaan yang dapat menggunakan konsep penjual. Menggunakan konsep penjual terdiri dari 3. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mengikuti konsep penjual dengan berasumsi bahwa itu baik untuk semua orang dan semua orang harus membeli asuransi. Agen asuransi fokus pada penjual lebih banyak produk karena begitu cara mereka mendapatkan komisi dan keuntungan. 2. Rencananya pemakaman biaya. Tidak ada yang abadi, dan setiap orang pada akhirnya akan mati. Itu membuat semua orang perlu merencanakan pemakaman mereka sebelumnya. Begitulah cara perusahaan rencana pemakaman mengikuti filosofi penjualan dengan menargetkan semua orang dan tidak ada layanan purna jual. 3. Menjual ensiklopedia. Ensiklopedia menurut informasi dasar tetangga segala hal. Jika Anda memiliki rumah dan keluarga, maka Anda harus memiliki ensiklopedia di rumah tersebut. Mungkin suatu hari Anda perlu belajar tentang apapun itu. Para penjual ensiklopedia mencoba menjual produk tersebut dalam jumlah besar. 4.
penjualan door to door. Penjualan dari pintu ke pintu, mengunjungi rumah suatu orang dan mencoba menjual barang rutin mereka, mengikuti konsep penjual bahwa produk mereka akan menjadi kebutuhan semua orang dan mereka berusaha meyakinkan semua orang. Pertanyaan nomor 9, jelaskan perbedaan antara konsep penjual dan konsep pemasaran. Perbedaannya ada 7. Yang pertama, dalam konsep penjual, orientasi penjual adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan, sementara konsep pemasaran berorientasi pada keputusan konsumen. 2. Konsumen penjual perusahaan untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Di sisi lain, konsep pemasaran akan mengarah produk agar dapat masuk ke dalam pikiran konsumen secara perlahan. 3. Titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Sebagai lawan dari ini, konsep penjual membuat pabrik titik awal. Oleh karena itu, penjual akan membuat produk terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan usaha promosi. 4. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen. Konsumen penjual lebih menekan pada produk yang sudah ada. 5. Konsep penjual memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaliknya, ada perencanaan matang yang berkonsentrasi pada loyalitas dalam konsep pemasaran sehingga menghasilkan stabilitas mereka jangka panjang. 6. Upaya yang terlibat dalam konsep penjualan hanya mengacu promosi dan persuasi, sementara upaya pemasaran yang terstruktur bisa digunakan dalam konsep pemasaran. Upaya ini mencakup bagaimana strategi yang dikaitkan dengan sebagai aspek, yaitu produk, harga, tempat distribusi, dan promosi. 7. Dalam konsep pemasaran, harga ditentukan berdasarkan sebagai faktor yang ada di pasar, yaitu permintaan dan penawaran komoditas. Pertanyaan nomor 10, jelaskan apa yang dimaksud dengan marketing mix dan kenapa marketing mix sangat penting bagi perusahaan. Bauran pemasaran atau marketing mix dalam gabungan dari 4 elemen kunci dalam aktivitas pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi atau tempat. Bauran pemasaran ini digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat dan efektif dalam memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. 1. Produk atau jasa adalah elemen pertama dari bauran pemasaran. Perusahaan perlu mempertimbangkan kualitas, desain, merek, fitur, dan fungsi produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. 2. Harga adalah elemen kedua dari bauran pemasaran. Perusahaan perlu menentukan harga yang wajar dan bersaing untuk produk atau jasa yang ditawarkan agar dapat menarik pelanggan dan memenangkan pasar sasaran. Penentuan harga juga harus mempertimbangkan biaya
produksi dan keuntungan dan kebijakan harga pesaing. 3. Promosi. Promosi adalah elemen ketiga dari bauran pemasaran. Perusahaan perlu mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan dengan cara efektif seperti iklan, publisitas promosi, penjual, dan hubungan masyarakat untuk menarik perhatian pasar sasaran dan membangun kesadaran merek. 4. Distribusi atau tempat adalah elemen keempat dari bauran pemasaran. Perusahaan perlu memiliki saluran distribusi yang tepat seperti toko retail, penjualan online, atau distribusi melalui agen untuk memastikan produk atau jasa dapat mencapai pasar sasaran dengan cara efisien dan efektif. Pertanyaan nomor 11, jelaskan tugas utama pemasaran. Tugas utama pemasaran terdiri dari 9. Yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Tugas pertama dan terpenting pemasaran adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Mereka terdiri dari tugas-tugas berikut. Penentuan strategi terdiri dari mengidentifikasi tujuan atau sasaran sumber atau sasaran pemasaran organisasi, penentuannya, dan modifikasi secara penentuan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Mereka peduli dengan produk, harga, saluran promosi, pesaing, dan lain-lain. 2. Membuat sistem informasi pemasaran. Ini berkaitan dengan pemahaman tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Secara sederhana, ada 4 komponen informasi pemasaran. Mereka adalah sistem catat internal, sistem intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan sistem pendukung keputusan. 3. Bangunan hubungan pelanggan. Pemasaran perlu membangun hubungan pelanggan. Membangun hubungan pelanggan adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan keputusan dan mempertahankan pasar. Hubungan tersebut dapat dibangun dengan menggunakan konsep yang muncul seperti pemasaran hubungan dan manajemen hubungan pelanggan. 4. Bangunan merek yang kuat. Pemasaran perlu membangun merek yang kuat. Ini juga merupakan tugas utama pemasaran. Merek yang kuat membantu dalam promosi, menciptakan nilai, mengembangkan citra, promosian produk, loyalitas merek, dan perluasan link produk. 5. Tentukan bauran pemasaran. Pemasaran perlu menciptakan dan menentukan bauran pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar sasaran. 6. Memberikan nilai. Pemasaran perlu memberikan nilai kepada pelanggan sasaran. Nilai adalah rasio antara apa yang dibayar pelanggan dan apa yang mereka terima. 7. Komunikasi nilai. Pemasaran perlu mengkomunikasikan nilai kepada sasaran. Perusahaan harus mengembangkan program komunikasi pemasaran yang memaksimalkan kontribusi individu dan kolektif dari semua aktivitas komunikasi yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, tetap, dan
meyakinkan konsumen tentang merek. 8. Ciptakan pertumbuhan jangka panjang. Pemasaran harus mengambil pandangan jangka panjang dari produk dan mereknya, dan bagaimana keuntungan harus dikembangkan. 9. Implementasi dan pengendalian. Pemasaran harus mengatur sumber daya pemasarannya dan menerapkan serta mengendalikan rencana pemasaran. Itu harus membangun organisasi pemasaran yang mampu menerapkan rencana dan strategi pemasaran. Demikian pula harus menentukan penyimpangan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang direncanakan atau dianggarkan dengan menggunakan strategi yang telah ditentukan. Ini memberikan umpan balik tentang perencanaan dan strategi pemasaran. Pertanyaan nomor 12, jelaskan bagaimana dampak pemasaran terhadap perekonomian suatu daerah atau negara. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Pemasaran sebagai agen kualitatif dapat dilihat dari pertumbuhan produk atau PDB. Pemasaran menyediakan jaringan strategis yang diperlukan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai karyawan penjual manufaktur, jasa, industri lainnya seperti karyawan retail dan pekerja transportasi dan DLL. Sekian, terima kasih.